Kalau niatnya kuat dan kepolisian berani menangkap Koni, kerjasama dengan Interpol, minta Koni diekstradisi kembali lagi ke Indonesia. Ayo, banyak cara yang bisa dilakukan. Ekstradisi segera pulang ke Indonesia. Pakai Interpol, kerjasama dengan Interpol. Jangan panggil, orangnya udah di Rusia. Oh, di Rusia ya? Oh, ya udah. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Bilal Punya Moto. Untuk hari ini seperti biasa saya ingin menampilkan atau memutar sebuah video, dan video ini tentunya sangat menarik dan sangat seru sekali. Untuk video ini beda narasumber. Narasumber atau kreator ini mempunyai khas sendiri untuk berkomentar atau membahas video-video. Oke teman-teman, pasti teman-teman penasaran dengan teman kreator kita ini. Nah, teman kreator kita ini yaitu Bang Agri Fanani. Nah, tahu sendiri kan? Oke teman-teman, Bang Agri ini membahas sebuah video, yaitu videonya ini yang kemarin-kemarin lagi viral. Nah, yaitu Koni ya, atau Ibu Koni atau Tante Koni atau Mbak Koni, ya pokoknya Koni lah. Ini sangat seru sekali ini. Dan isi videonya ini selain Koni ada juga Hasto. Nah, oke teman-teman, supaya teman-teman tidak penasaran dengan videonya saya siapin dulu. Oke teman-teman, videonya udah siap, mari kita lihat dan kita tonton videonya. Seperti biasa, untuk menyikapi semua video kita harus pakai pikiran dan akal yang sehat dan ambil positifnya. Bagi teman-teman yang tidak suka dengan video atau isi video ini, sebaiknya lewatin aja. Bagi yang suka, mari kita lihat dan kita tonton sampai habis supaya tidak gagal paham. Oke teman-teman, mari kita lihat dan kita tonton. Kita langsung aja tonton videonya, ini seru lagi. Iya. Inilah kocaknya Bang Agri. Ini paling update. Siapa itu? Koni Bakri. Anda tahu Koni Bakri? Siapa lagi, Gri? Ya, Koni Bakri. Itu loh, perempuan penyebar hoax. Nah, ini orangnya. Katanya sih akademisi. Katanya sih pengamat militer. Tapi berkali-kali nyebarin hoax di Indonesia ketika pulang ke Indonesia. Kan dia menetap di Rusia. Sekarang udah kembali lagi ke Rusia. Pada saat pulang ke Indonesia, dia hadir di podcastnya Akbar Faisal bersama Kiai menangis. Ini pastinya Hasto. Indonesia menangis. Tahu kan? Tahu. Tahu Pak. Siapa? Oh, Ganjel toh. Pada saat hadir di podcastnya Akbar Faisal, ya, Koni menyatakan tergopoh-gopoh pengen ketemu Hasto. Mas Hasto, pokoknya kita harus ketemu deh. Ini ada info intelijen penting banget. Dan ini membahayakan kehidupan Mas Hasto. Iya. Ketemulah di podcastnya Akbar Faisal bahwa Hasto diancam atau ditarget mau dipenjarakan dalam waktu dekat. Tapi ketika saya melihat podcast ini, ini perempuan kurang ajar ini. Udah berkali-kali menebarkan hoax. Gua mah langsung begitu aja. Udah serius beneran. Nah, sekarang kalau dia bilang data intelijen, ya masa data intelijen bocor ke mereka? Masa data intelijen bocor ke Koni? Siapa Koni? Dia bilang teman dekat yang bocorkan itu. Ya, saya nggak akan buka siapa sumbernya. Semua orang juga akan bisa ngomong begitulah. Ya, alhasil setelah acara itu, tapi bukan karena acara itu, kemarin tanggal 1 dipanggil kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan dan dimintai keterangan di tanggal 2-nya. Datang nggak, Gri? Enggak lah. Manusia-manusia gini kan manusia-manusia cengeng, manusia-manusia penakut, manusia-manusia asbun yang congornya. Parah. Dia hanya mengandalkan congor. Dia tampil di pabrik mengandalkan congor. Pengen membentuk opini mengandalkan congor. Memang pemanggilan Koni itu atas kasus sebelumnya yang dia juga sama menyebarkan hoax
tentang Sirekap KPU yang seluruh kepolisian sampai tingkat polsek bisa saja merubah Sirekap seenak dia sendiri. Atas itulah kemudian dipanggil kemarin. Sayangnya, gue tantang kepolisian nih. Pak Listio Sigit gue tantang nih. Kenapa memanggil Koni pada saat posisi Koni sudah balik lagi ke Rusia? Pertanyaan saya. Padahal beberapa minggu ada di Indonesia. Kenapa? Pertanyaan saya. Pak Listio, pertanyaan yang lebih lanjut lagi. Niat nggak sih kalian? Niat nggak sih manggil Koni? Loh, Koni tanggal 29 sudah balik ke Rusia. Ya, dipanggil tanggal 1 untuk datang tanggal 2. Posisinya sudah di Rusia. Niat nggak sih? Gue tantang nih. Kalau kepolisian niat dan berani sama Koni, ini kayaknya juga nggak berani sama Koni. Lah kepolisian aja kok. Ya Allah. Aparatur negara, men. Masa sama Koni aja? Aduh, diledek-ledek doang. Kalau niatnya kuat dan kepolisian berani menangkap Koni, kerjasama dengan Interpol, minta Koni diekstradisi kembali lagi ke Indonesia. Ayo, banyak cara yang bisa dilakukan. Ekstradisi segera pulang ke Indonesia. Pakai Interpol, kerjasama dengan Interpol. Jangan panggil. Orangnya dari Rusia. Oh, di Rusia ya? Oh, ya udah. Apa-apaan kayak ginian? Pak Listio Sigit, Pak, rakyat sayang loh ke kamu. Rakyat cinta loh ke kalian. Tapi kemudian dalam hal menindak orang-orang yang seperti ini tidak bisa tegas. Kemudian hanya jadi bahan ledekan doang nanti sama mereka-mereka. Alah, panggil panggil doang. Gua nggak datang juga nggak masalah. Mau ngejar gua ke Rusia, silakan aja mau ngejar ke gua ke Rusia. Bisa jadi ngomongnya begitu. Kenapa? Karena Koni ini menurutku sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Hal yang paling parah adalah hoax-nya itu bahwa Prabowo hanya disiapkan untuk menjabat selama 2 tahun. Setelah 2 tahun akan digantikan Gibran. Edan nggak? Gila nggak nih? Bikin hoax-nya keterlaluan nggak? Malah ada pertanyaan lagi dari Koni bahwa Koni bilang, loh Mas Rosa dirancang 2 tahun, ya kalau Pak Prabowo nyampe 2 tahun. Bagaimana kalau nggak nyampe 2 tahun? Omongan kayak begini coba, bayangin aja. Pak Listio Sigit masih mau diem aja. Masih hanya memanggil Koni test on the water. Cuman manggil-manggil begitu saja. Tidak ada niat kuat untuk memulangkan Koni. Pulangkan! Paksa, pakai upaya paksa. Jangan asal gugur kewajiban. Kayak macam test on the water. Orangnya udah jauh kok, udah biarin. Yang nggak kayak ya gitu lucu. Wibawa kepolisian di mana? Terhadap 2 pelapor, karena peristiwa itu masalah Sirekap, ada 2 orang yang melaporkan, dan mungkin itu saya nggak tahu, belum ditindaklanjutin, apa baru ditindaklanjutin kepolisian sekarang. Begitu ditindaklanjutin, Koni ada di Rusia, nggak dipaksa pulang, padahal saat pulang kemarin nggak juga dipanggil. Ini kan kayak setengah hati orang melihatnya. Setengah hati apa? Setengah perut sih. Kesel gua. Bukan. Orang-orang yang kayak begini ini kalau kita serius nggak melawannya, akan menjadi-jadi. Dan ini berbahaya untuk negara. Bayangkan untuk sekelas Koni Bakri, kemudian sering menyebarkan hoax, dan dia yang seorang akademi dan sekaligus pengamat militer, kan semua orang percaya apa yang diomongin. Dan ketika yang diomonginnya, even itu hoax, semua juga percaya. Bahaya dong bagi negara ini. Pengawat militer, pengawat intelijen, bukan bahaya ini. Jangan dibiarkan, Pak. Pak Listio. Jangan dibiarkan. Udah jenuh kita dengan masyarakat begini. Belum lagi pada saat itu Koni ikutan berkomentar bahwa Presiden tidak selayaknya bagi-bagi sembako di depan istana. Buka lapak, bagi-bagi sembako di depan istana. Coba, gua ingat betul itu waktu itu. Koni juga lu ngomongnya begitu waktu itu. Padahal apa yang dilakukan Presiden Jokowi pada saat itu adalah momen tahunan setiap kali menjelang Idul Fitri. Dari dulu waktu wali kota, gubernur sampai presiden selalu bagi-bagi sembako di depan istana. Selalu membagi-bagi sembako di depan balai kota dan lain-lain. Loh kayak begini loh, mau dibiarin aja. Come on, Pak Listio, ini mau dibiarin aja. Nah, belakangan memang PDIP memberikan dukungan penuh jika nanti
Koni dipanggil kepolisian? Apa kemudian kalau sudah didukung oleh PDIP, kemudian kepolisian menjadi ngeper? Kapolrinya takut ditelepon sama Megawati. Loh kayak begini-gini ini kan gampang banget dibaca oleh masyarakat, Pak Listio. Ayo, nanti kalau nggak dilecehin terus loh. Kemarin dilecehin sama PDIP, sama Hasto, dilecehin sama Deddy Sitoro, Partai Coklat, dan sekarang sudah menjadi ucap-ucapan orang Partai Coklat. Pak, come on, ayo Pak, bertindak, jangan diem aja. Dan ini tidak bisa dibiarkan. Kalau dibiarkan, aduh, kita nggak ada wibawanya, negara nggak ada wibawanya. Jadi quote and quote kayak dilecehin. Oke ya teman-teman, kita menunggu keseriusan kepolisian untuk memanggil Koni, walaupun statusnya di Rusia sekarang bisa mengekstradisi Koni pulang ke Indonesia bekerja sama dengan Interpol. Kita tunggu, mudah-mudahan itu terlaksana dan hore, Koni ketangkap. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton videonya. Gimana dengan isi videonya? Sangat menarik, sangat seru, dan sangat gokil. Itulah cara, gaya, dan khasnya Bang Agri Fanani untuk menyampaikan pendapat dan menyampaikan komentar-komentarnya tentang video-videonya. Nah, pasti teman-teman suka kan? Oke teman-teman, apabila teman-teman ada pendapat atau ada saran, silahkan komen di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.